Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong. Jangan malu-maluin anak Jatiwaringin. Iya. Berisik ya. Nggak apa-apa, seru justru bagus dong Ustadz. Nah ini buat jamaah Islam itu yang di rumah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini apa? Temanya adalah kenapa gini aja harus bohong. Kenapa sih harus bohong? Nih tadi ini buat Rizky nih ya yang mau nikah. Nih belajar sama video yang ini nih. Video tentang apa? Tentang suami yang umpetin duit. Ngajarin salah-salah lagi. Coba kita nonton dulu. Ini dia tayangannya nih, ini dia tayangannya. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Kalau ngumpetin jangan yang biru, yang merah. Jadi kita pernah kayak gitu? Enggak, saya enggak pernah, alhamdulillah enggak. Saya enggak pernah. Tapi gini nih, ini pelajaran buat semua nih, terutama laki-laki nih ya. Kenapa sih masalah begini aja harus bohong sama istri? Kalau emang enggak punya duit, bilang aja enggak punya duit. Kalau punya duit ya bagi-bagi, diatur. Bener gak Bibi ya? Betul. Nah, terus kan begini nih, bener gak sih Bibi kalau seandainya rezeki yang didapat suami ini katanya kalau suaminya pelit bisa terhambat. Nah, terus kalau seandainya udah terhambat nih buat laki-laki yang pelit nih, pengen balikin lagi biar lancar lagi gimana nih Bib nih, mau tobat maksudnya. Silakan, tepuk tangan buat Habib Usman. Ya akhirah konsert Maulana Ustaz Syam, Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, bohong itu adalah dosa besar. Dosa yang besar nomor 3 itu adalah kadzab, berdusta. Sebagaimana riwayat daripada hadisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya, salah satunya adalah yang ketiga, Rasulullah dari senderan sampai menegakkan badannya, kadzab, kadzab, kadzab. Itu dosa yang paling besar nomor 3. Yang pertama apa? Asyraku billah. Yang kedua, uququl walidain. Yang pertama adalah menyekutukan Allah, yang kedua adalah durhaka terhadap orang tua. Yang ketiga adalah kadzab. Jadi janganlah kalian berdusta. Karena ketika kalian sudah biasa berdusta, kalian akan mengulanginya lagi. Atau menutupi kesalahan dengan berdusta lagi. Gali lubang, tutup lubang. Jangan kalian berdusta, apalagi kepada istri kalian. Apalagi kepada istri kalian, jangan. Kan ingat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kita sering kali dengar di sini, bahwasanya kalau kamu fakir, kamu gak mampu, ya kan, dikasih rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kamu menikah. Allah kasih rizkinya, gak usah khawatir, rizki dari Allah. Ketika kita memahami bahwasanya rizki itu adalah anugerah yang besar yang Allah Ta'ala berikan ketika menikah, maka berlakulah jujur. Ketika kalian jujur, insya Allah penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga apa? Ketika kalian sudah menikah, memiliki anak, alhamdulillah, rizki satu rumah itu satu. Istri kalian bekerja, rizki kalian tuh berkurang, kebagi. Istri kalian gak kerja di rumah, ditambahin sama Allah. Jadi beruntunglah kalian memiliki istri yang tidak bekerja. Karena apa? Rizkinya dikasih kesempurnaan sama Allah, ditambahin sama Allah. Oleh karena itu berbuatlah baik terhadap istri kalian. Khiyarikum linisaihim. Ketika kalian berbuat baik terhadap istri kalian, kalian memuliakannya, menghormatinya, kasih hadiah sama istri kalian, nggak akan miskin. Ditambah lagi rizki sama Allah. Keluarin duitnya. Yang ada tadi warnanya apa tuh? Merah. Ya kan? Bila perlu kalau ada yang warna hijau juga nggak jadi masalah. Oh dolar kalau hijau. Nah nggak apa-apa keluarin. Karena apa? Ketika kita berbuat baik, dan kita berharap akan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah kasih keberkahan di dalamnya. Maka niscaya Allah kasih kemudahan. Gak perlu khawatir punya rizki keluarin. Gak punya rizki berdoa sama Allah. Bener. Minta istri doain. Bener, wah doain. Itu tuh bener. Jangan pelit, sholat duha, istrinya minta suaminya biar lancar rezekinya. Bacain surah Al-Waqiah, wah ngalir dari mana aja tuh Bib, Masya Allah. Kalau yang pelit? Ya udah, bininya nggak mau doain. Makasih banyak Habib, tepuk tangan dong buat Habib Usman. Jamaah. Yeah. Kita lanjut lagi siap-siap nih. Ayo siap-siap. Ustadz Maulana udah maju ke depan. Berarti Ustadz Maulana mau nanya sama jamaah. Yeah. Kalau gitu kita masuk dulu ke segmennya. Ustadz bertanya, kami menjawab. Mana mic-nya tadi? Mana mic-nya? Oh di sini. Oh coba. Saya mau nanya kepada anak Ustadz. Anak Ustadz, emang ada anak Ustadz? Anak Ustadz. Masya Allah. Anak Ustadz. Oh Masya Allah. Berdiri di situ. Coba berdiri situ, berdiri aja. Oke, perkenalkan dirinya tinggi. Karena laki-laki. Iya.
Perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Saikuddin Al-Maghribi. Ya. Panggilannya Sebi. Siapa? Sebi. Muhammad Zainuddin. Al-Maghribi dipanggil Sebi. Panggilnya Sebi. Dari mana nyambungin nih nyambungnya? Suka dia. Oh iya udah. Tapi Oke. pernah bohong gak sama orang tua? Pernah Ustaz? Sering apa jarang? Sering ya? Enggak, jarang. Jarang. Oh, masa. Anak ustad. Oh iya betul, iya. Ayo, kenapa kamu bohong sama orang tua? Lagi nonton tuh orang. Cepet. Ngambil uang 5.000. Ambil uang 5.000. Iya, Buat apaan? Ternyata ngambilnya 20. Oh, disuruh ambil duit 5.000 ngambil 20. Berarti kali 4. Nah Kadi, uang doang mah ambil aja di situ. 5.000 gitu ya kan? 5.000. Yang diambil 20. Oh benar-benar gitu jadinya. Sekarang mumpung ada di sini orang tua lagi nonton, minta maaf sekarang. Bapak maaf ya Pak. Kemarin ngambil lebih 15.000 gitu. Kemarin ngambil 15.000. Lebih? Iya lebih 15.000. Nah, udah oke. Makasih banyak buat Selby. Sebi. Oh Sebi, woi. Tepuk tangan dong buat temennya yang udah nanya. Iya oke. Izin Nabi. Masya Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwwul karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, kenapa sih gini aja harus bohong? Apa yang menyebabkan seorang anak berbohong? Kadangkala karena takut dimarahin. Sehingga orang tuanya dibohongi. Gampang membohongi orang tua atau menggampangkan. Ketahuilah ketika kita membohongi orang tua, yakin sebenarnya orang tua tahu kalau kita berbohong. Cuman orang tua itu pura-pura tidak tahu karena kenapa? Karena bentuk kasih sayangnya terhadap anak. Sebenarnya orang tua tahu siapa yang ngambil uang di tasnya, di dompetnya. Orang tua tahu siapa yang makan kue yang ada di lemari pendingin. Ketahui tahu itu. Cuma kadangkala orang tua cara mendidiknya. Ingat ya, betul kata Habib tadi, bohong dalam kitab kabair sangat ditekankan itu hati-hati. Dengan alasan apapun bohong tetap bohong. Bohong tetap buruk karena mempengaruhi. Karena mohon maaf merusak citra seseorang jikalau berbohong. Sehingga dikategorikan salah satu di antara ciri daripada orang munafik adalah jikalau berkata dia bohong. Sebenarnya bohong itu bukan hanya dalam ucapan, dalam tindakan, dalam perbuatan. Itu sebenarnya ada bohongnya juga. Makanya makasih banyak tim Islam Tinda yang mengangkat tema seperti ini supaya mengingatkan kita. Karena bohong juga bisa merusak pahala puasa. Bisa merusak pahala puasa. Dia sah puasanya tapi tidak ada pahalanya. Karena ada bohong dalam berpuasanya. Hati-hati. Tapi ingat, kadangkala seorang anak berbohong karena tidak mau menyulitkan orang tua. Udah dapat kerja? Udah. Padahal tidak ada kerjanya. Kenapa? Karena tidak mau meresahkan atau menyulitkan orang tua. Buat Sebi, jangan lagi lakukan. Waduh mantap. Zainuddin Sebi, iya kan? Abu Samsul Bahri Sem. Ustadz Nur Maulana, Mike harusnya. Gak usah dibahas-bahasin. Malu dengan muka. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ini Masya Allah. Oke kita lanjut lagi. Sekarang waktunya kita mau baca sosial media ya tentang jamaah curhat. Sekarang waktunya kita kasih kesempatan jamaah curhat. Curhat dong Ustadz. Iya. Kami curhat. Lagi. Coba. Iya. Kami curhat. Oke, Ustadz Syam sama Habib boleh maju ke depan. Saya bacain dari Instagram aja nih ada nih ya. Dari Instagram. Curhat kok seru nih. Iya. Dari Instagram @cil. Nah ini coba Ustadz Syam. Ini gimana? Anak kecil kan anak suka menghayal soalnya. Kalau ditanya depresi atau tidak itu bidangnya psikolog ya. Bidang psikolog, bidang psikiater, ahli kejiwaan untuk menentukan mana depresi, mana bukan. Kalau dalam Islam yang seperti ini biasanya kita ajak untuk apa? Beribadah. Bagaimana mengajak orang yang sedang banyak masalah untuk beribadah, ajakinnya jangan yang berat-berat dulu.
yang wajib ya wajib, yang sunnah ya sunnah. Ajak dia untuk sholat berjamaah, ajak dia untuk yakni buka puasa bersama, dampingi dia, dampingi dengan doa-doa dan kata-kata motivasi yang bisa untuk meringankan beban hatinya. Minimal hatinya diringankan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Coba kita sadari bahwa Allah memberikan kita itu kemampuan yang pasti bisa mengatasi setiap masalah. Sebanyak apa anak yang kau miliki, sebanyak itu pula rezeki yang Allah berikan padamu, titipkan kepadamu. Karena itu bukan rezekimu, rezeki anak-anakmu. Setidaknya perlu didampingi oleh orang-orang yang bisa menenangkan, bukan malah ngejudge Bener. orang. Apalagi anak kecil. Betul, jangan dijudge kayak kamu tuh kurang sholat, itu nyakitin hati. Kalau anak kecil bengong tuh kan banyak ngomong, menghayal macam Iya, ajak betul. main, ajak kasih kegiatan Iya. ya Bib ya, bener ya? Ditambahin Bib, silakan Bib, fadol Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketika memiliki anak kecil yang seperti itu, ataupun ada orang yang usianya juga bertambah 16, 17 ataupun yang sudah balik ataupun yang sudah dewasa, maka kalau bisa di ru'yah mandiri. Ya kan, jangan suruh orang lain, tapi suruh orang tuanya atau ibunya bacain ayat-ayat ruqyah. Bagaimana caranya? Baca kulhu 3 kali, al-falak 1 kali, an-nas 1 kali, baca al-fatihah agar Allah Subhanahu wa taala angkat daripada penyakitnya, agar Allah Subhanahu wa taala tenangkan hati dan jiwanya. Baca Quran surat Al-Baqarah 1 sampai 5, terus baca ayat kursi, terus baca akhir Quran surat Al-Baqarah 3 ayat, maka berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkanlah penyakit anak hamba ini, kuatkanlah mental dan tubuhnya ya Allah, dirinya, pikirannya, sehingga apa? Sehingga tidak terganggu daripada godaan syaitan. Mungkin diganggu juga ada sama syaitan. Karena syaitan itu innahu lakum aduwwum mubin, musuh yang nyata. Bisa jadi dia dibisikin sama syaitan, benar-benar dibisikin. Ya kan? Mungkin dia bisa mendengarnya. Oleh karena itu kasih tahu sama anaknya, udah cuekin aja, tenangkan, ajak main anaknya, ajak rekreasi, ajak jalan, ajak pergi kemana, ke majelis ta'lim. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ke majelis ta'lim, dia boleh jalan ke tempat hiburan buat ditenangin anaknya. Buat ditenangin, dan juga boleh juga orang tua mengajaknya ke tempat-tempat orang-orang yang soleh, sehingga minta didoakan sama mereka orang-orang yang soleh, agar anaknya apa? Agar anaknya mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, dan boleh jadi dengan doanya orang-orang yang alim, orang yang soleh, Allah sembuhkan Amin. penyakit anak tersebut. Ya. Jangan lupa yang terpenting adalah ibunya doain. Ibunya doain, angkat tangan, minta sama Allah, sehingga insya Allah anak itu akan diangkat penyakit. Benar, jangan didiemin, jangan dikucilin, justru ditemenin ya, dirangkul yang begini nih. Oke, nanti kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjut lagi pembahasan kita tentang tema kita pagi hari ini, kenapa gini aja harus bohong. Tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.